Assalamualaikum Sobat Awamers. Mumpung masih bulan Syawal, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan di tahun 1445 Hijriah. Teman-teman Sobat Awamers, kali ini saya akan mencoba mereview dari hasil penasaran saya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman dulu di video saya sebelumnya pernah melihat bahwa saya pernah mereview sebuah produk Apple namanya iPad mini 5, apakah masih powerful di tahun 2024? Ya, teman-teman bisa melihat dan masih oke ternyata, meskipun keluarannya tahun 2019. Kali ini teman-teman, saya juga akan mereview sebuah produk Apple namanya iPhone 11 Pro Max seperti ini, teman-teman. Ini sama-sama keluaran tahun 2019 seperti iPad mini 5. Namun saya kasih tahu bahwa saya membeli iPhone 11 Pro Max ini adalah produk Inter. Nah, seperti itu. Apa itu produk Inter? Produk Inter adalah secara developer asli, betul-betul produk Apple asli. Namun dia tidak resmi masuk di Indonesia. Amankah pertanyaannya? Saya membeli produk Inter di tahun 2024 ini aman nggak? Ada pembegalan IMEI nggak? Apakah IMEI-nya aman, sinyalnya aman? Nah, nanti kita akan cari tahu, teman-teman. Jadi saya membeli ini menurut tokonya ini produk baru New Cycle. Memang betul waktu datang ini New Cycle saya beli, saya kletek. Ini sudah saya unboxing ya, teman-teman. Dan saya kebetulan beruntung waktu itu beli di marketplace karena ada promo potongan 500.000. Jadi saya membeli ini di harga 6,8 sekian, kena potong 500 jadi sekitar 6,3 atau 6,4 plus asuransi. Ini produknya, teman-teman, seperti ini. Apa yang didapat dari iPhone Inter ini? Ini dia kotaknya. Nah, kita sama-sama persis ya, dapat buku petunjuk seperti ini, kemudian ada seperti biasa, ini ada stiker Apple. Kemudian kita juga dapat headset bawaan orinya dan jangan lupa, teman-teman, kita juga dapat charger. Namun karena ini Inter, jadi colokannya seperti ini. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Seperti itu. Kita butuh konektor tambahan untuk itu, tapi tidak masalah. Ini intinya, meskipun ini produk Inter, ini adalah produk asli dan produk original dari Apple. Hanya dia tidak resmi masuk di Indonesia. Nah, unitnya seperti apa? Ini dia, teman-teman. Nah, ini dia unitnya. Seperti ini, masih mulus banget, oke banget. Dimensinya juga oke. Bener-bener wow saya beli. Jadi ini iPhone 11 Pro Max yang kalau kita lihat secara berat ini memang cukup berat. Ini 226 gram dibanding HP saya Android yang lain, ini cukup berat. Layarnya, teman-teman, ini sudah Super Retina XDR dan 6,5 in di sini, 6,5 in. Sudah HDR dengan resolusi 2688 kali 1244. Ya, jadi ini sudah cukup oke gitu. Dan terpenting teman-teman, ini produk meskipun dengan chip yang sama seperti iPad mini 5 yang pernah saya review dengan chip A13 Bionic, namun jangan khawatir, ini cukup powerful dan cukup cepat, tidak ketinggalan meskipun ini 2019 yang lalu. Poin penting, ada asumsi umum yang beredar di masyarakat bahwa ketika kita membandingkan sebuah foto dan video, bandingkanlah dengan Apple. Faktanya, teman-teman, kalau kita punya HP Android, banyak kameranya yang sampai 108 megapiksel. Di Apple ini tidak ada. Ini hanya 12 megapiksel. Tapi jangan lupa, meskipun 12 megapiksel dengan ultra wide dan telefotonya, ini ikut kamera utama. Nah, itulah kelebihannya. Jadi tetap menggunakan 12 megapiksel. Nanti hasilnya seperti apa? Boleh dah dibandingkan dengan produk Android HP yang lain. Dia sudah 100% fokus ya, seperti itu. Dan jangan lupa di web resminya, teman-teman yang punya produk Apple, jangan
saran saya jangan pernah memakai aksesoris tambahan di kamera karena itu tidak akan optimal. Karena di webnya secara resmi disampaikan bahwa kamera-kamera yang ada di iPhone ini sebetulnya sudah dilindungi penutup lensa kristal safir. Jadi aman dari baret-baretan, teman-teman. Seperti itu. Jadi aman. Ini sudah saya pasang tempered glass, hydro gel seperti itu. Jadi saya asal membeli hydrogel cukup premium sih, cuma di sini agak kurang pas masangnya. Tapi masih oke dan post screen-nya masih oke banget seperti ini. Nah, video teman-teman, ini poin paling penting. Video ini bisa sampai 4K dan juga resolusi ini yang masih mungkin ketinggalan ya. Kita masih FPS-nya masih 60 ya. Tapi sebetulnya tidak masalah juga sih ya. Yang penting sudah bisa 4K, Face ID sudah oke. Dan True Tone ini yang betul-betul yang hanya dimiliki oleh produknya Apple, tidak ada di produk lain. Apa itu True Tone Face ID? Seperti itu. Kita akan cek teman-teman. Jadi seperti ini produknya. Nah ini oke banget menurut saya. Kita akan cek sebentar ya. Jadi ketika barang ini nyampe di saya, itu ternyata apa namanya, sudah iOS yang 16 teman-teman, sudah iOS yang 16. Saya kurang paham ini kalau tokonya bilangnya ini produk baru, namun kalau saya cek di battery health-nya di sini teman-teman, ini memang betul-betul masih baru teman-teman di sini, gitu, masih baru. Nah kita lihat di kesehatan, kapasitas maksimumnya masih 100%, jadi memang masih baru. Saya pakai seharian dari mulai pagi, sebelum pagi kita cas 100% sampai saya pulang kerja mungkin maghrib seperti itu masih bisa untuk aktivitas normal ya, YouTube, WA seperti itu. Nah seperti ini. Dan ngecasnya pun sebetulnya cukup cepat ya, 30 menitan tuh ternyata cukup bisa sampai 60%. Padahal ini terus terang hanya 20 watt ya. Gitu. Beda dengan Android yang sampai 67 watt dan selebihnya. Seperti ini teman-teman, pengaturannya masih oke semua, baterai juga masih oke. Kemudian apalagi kita cek ya, ini mengenai perangkat. Nah ini nomor serinya saya cek ternyata ini adalah produk Apple original, terdaftar secara resmi di mana teman-teman, coba. Ini ternyata produk Apple yang ada di Britania Raya, dari di Inggris. Nah ini kodenya B-A. Saya cek di EU Unlocker itu ternyata memang ori, cuma ini produknya dari Inggris. Nah seperti ini. Perlindungannya ternyata sudah out of ya, sudah berakhir seperti itu. Kemudian apalagi ya seperti ini, IMEI. Nah saya lupa, poin paling penting adalah IMEI. Ternyata teman-teman, ini ketika saya masukkan dengan kartu saya yang Telkomsel ya, ternyata ada sinyal ini teman-teman. Nah, T-Cell Pemilu Damai. Nah, saya kurang paham, ada asumsi bahwa produk Apple yang 2019 itu konon katanya masih dalam rangka aturan pemblokiran IMEI itu masih belum terjadi, jadi masih oke di sini. Itu. Kalau pemblokiran IMEI itu kan di tahun 2020 ya. Ini terus terang di 2019 kan iPhone 11 Pro Max ini. Dan ini saya tancapkan kartu yang lain juga, kartu lain juga langsung muncul di sini. Nanti teman-teman saya akan cek betul-betul karena ini produk Inter, betul tidak ya nanti ketika lewat 1, 2, 3 bulan atau mungkin 4 bulan nanti akan saya pantau terus dan saya akan buat konten selanjutnya kalau ternyata memang diblokir seperti ini. Untuk saat ini sudah saya pakai 3 mingguan semenjak pembelian, mungkin mau ke 1 bulan aman sekali Telkomsel. Kita akan cek nanti teman-teman hasilnya seperti apa di video dan itu saksikan. Namun semua fungsi berfungsi dengan sangat baik. Contoh ya, hey Siri, open YouTube. Nah Sirinya pun ternyata enak banget ya teman-teman ya, masih oke semua nih. Masih oke semua. Saksikan teman-teman, kita akan cek bentar hasil video dan
fotografinya seperti apa, apakah betul lebih bagus, saksikan. Sobat awam semua, jadi kesimpulannya teman-teman, produk Intre ini yang pertama tidak mengurangi perbedaan dari produk resmi Apple yang masuk Indonesia. Semua fiturnya sama, oke, persis semua original. Hanya perbedaan terkait masalah registrasi saja yang masuk IMEI dan lain. Tapi overall oke, dan teman-teman sudah saya lihatkan tadi bahwa ini sinyal langsung dapat ketika saya beli baru. Dan OS yang terakhir adalah 16 titik sekian dan saya belum update lagi teman-teman. Terpenting asumsi umum yang beredar di masyarakat bahwa semua fotografi, videografi, sinematografi bandingkan dengan iPhone itu ternyata betul. Jadi meskipun ini keluaran tahun 2019, nanti teman-teman bisa lihat lagi ya, diulang-ulang lagi video slow motion, kemudian 4K-nya. Tadi saya terus terang tidak merekam dalam 4K, namun Full HD biasa itu sudah kelihatan. Saya buat lari dan lompat-lompat ekstrim tadi dalam rekam, ternyata benar-benar smooth dan oke punya. Kesimpulannya teman-teman, produk Intre ini yang pertama tidak mengurangi perbedaan dari produk resmi Apple yang masuk Indonesia. Semua fiturnya sama, oke, persis semua original. Hanya perbedaan terkait masalah registrasi saja yang masuk IMEI dan lain. Tapi overall oke, dan teman-teman sudah saya lihatkan tadi bahwa ini sinyal langsung dapat ketika saya beli baru. Dan OS yang terakhir adalah 16 titik sekian dan saya belum update lagi teman-teman. Terpenting asumsi umum yang beredar di masyarakat bahwa semua fotografi, videografi, sinematografi bandingkan dengan iPhone itu ternyata betul. Jadi meskipun ini keluaran tahun 2019, nanti teman-teman bisa lihat lagi ya, diulang-ulang lagi video slow motion, kemudian 4K-nya. Tadi saya terus terang tidak merekam dalam 4K, namun Full HD biasa itu sudah kelihatan. Saya buat lari dan lompat-lompat ekstrim tadi dalam rekam, ternyata benar-benar smooth dan oke punya. Gitu teman-teman, sobat awam semua. Jadi teman-teman semua yang pengen mencoba membeli suatu produk iPhone seperti ini, iPhone 11 Pro Max Inter, teman-teman bisa mencoba. Semua fitur oke, semua aksesoris oke, dan hasilnya wow. Terima kasih.